Halo teman-teman Hartanza, balik lagi sama saya Aul dan ini. Dan saya Rian. Nah, kali ini kita mau ngejawab nih pertanyaan dari teman-teman Hartanza soal airflow dari @Febrisaxelerator. Apa Mantap, tuh pertanyaan itu? mantap penjelasannya bikin gampang paham. Mau tanya Min, cara ngatur airflow selama proses sangrai gimana ya? Biar kopi makin enak, dan gitu Pak. Oh, jadi pertanyaan tentang gimana cara Caranya atur airflow airflow, gitu ya. betul. Karena kita nggak tahu maksudnya airflow di mana nih, mungkin saya jelasin dari awal ya. Oh, Dari tentang awal ya, airflow itu tentang sendiri ya? airflow, Oke. betul. Nah, jadi rekan-rekan airflow di coffee roasting ini sangat penting. Di episode sebelumnya kita udah bahas tentang profile roasting kan, charge point, turning point, Maillard, first cake, dan lain-lain. Nah, jadi airflow itu kita bisa gunakan mulai dari preheating. Oh, preheating tuh. Preheating ya, preheating itu adalah saat pertama kali, mungkin pagi-pagi gitu, kita mau menggunakan mesin roaster, kita preheat dia dulu, kita panasin dulu. Oke, pemanasan dulu nih. Pemanasan dulu, karena ini mesin, contohnya mesin 5 kilo, beratnya sekitar 300-400 kilo, berarti kita memanaskan 40% material dari berat itu. Jadi untuk menjaga konsistensi, kita panaskan dulu, preheat dulu selama 40-45 menit gitu. Nah, di sini airflow udah berperan. Jadi saat kita pemanasan, awalnya itu kita selama 40 menit preheat, saran kita airflow ini tidak usah di full. Kita buat airflow menengah, burner juga kita buat full nggak apa-apa. Jadi kita preheat dulu rekan-rekan, setelah kita preheat, dia mencapai tahap akhir, kita full airflow. Karena kita mau membersihkan residu-residu yang di dalam sebelum kita mulai roasting. Oh, jadi residu yang sebelum-sebelumnya kita pakai untuk roasting betul, itu ya? Betul, karena biasanya pagi-pagi itu Mbak Aul, kan biasanya kondensasi, dia ada air gitu, ada kotoran, jadi kita panaskan, kita sedot secara cepat dengan udara panas di dalam. Nah, jadi dalam preheat ini, awalnya itu airflow-nya rendah, di akhir preheat kita full, dengan harapan kita mengeluarkan semua residu-residu untuk mempersiapkan roasting. Saat beans masuk ke dalam, ini kan prosesnya drying ya, drying yellowing. Berarti kita mau menghisap water content, kandungan air yang ada dalam biji kopi. Dalam biji kopi itu kandungan air yang normal itu biasanya 10, 11, 12. Dalam satuan apa nih Pak? 10, Oke, 11, 10, 11, 12 itu persentase. Oh, persentasenya. Jadi dalam satuan persentase itu 10, 11, dan 12. Nah, dalam proses yellowing ini, harapan kita mau mereduce sampai dengan 3-4% sebelum Maillard gitu. Nah, di sini kita harapkan bahwa di dalam drum ini, uap panas yang ada di dalam drum, kita mau tetap ada di sana, agar proses yellowing ini, beans menyerap cukup panas untuk dia turning point, maka airflow ini kita buat low, nggak apa-apa. Tapi hati-hati scorching, ada defect di situ. Jadi ada defect scorching itu adalah apabila drum terlalu panas dan tidak ada airflow bekerja di situ, ini akan menyebabkan scorching. Jadi permukaan metalnya itu terlalu panas dan dia terkena dengan biji kopi. Jadi kan ini saat dia mau turning point, biji kopi kan masih dingin ya. Jadi saat dingin langsung terkena dengan panas yang berlebih, dia dapat menyebabkan scorching. Jadi airflow-nya jangan dimatikan, tetap di posisi low. Nah, setelah kita lihat nanti turning point, di sini kita bisa melihat bahwa itu udah mulai kuning gitu ya, warna sudah mulai kuning, berarti dia udah mau masuk ke Maillard. Nah, dalam posisi Maillard ini, airflow dan konduksi dan konveksi ini bermain, tergantung bagaimana roastmaster ingin mengcrafting rasanya. Bagaimana caranya agar tidak underdevelop atau overdevelop, mau menciptakan profile roasting yang tepat. Jadinya, penggunaan airflow ini tergantung dari apa yang mau diinginkan oleh si roastmaster. Tadi kan kita yellowing itu, drying itu posisi low ya. Jadi ini bisa jadi mix antara konduksi dan konveksi. Jadi di sini bisa dimainkan. Biasanya itu dimainkan dari sisi low sampai medium, medium high. Di knopnya itu udah ada aturannya, jadi kita bisa di medium high. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur di titik mana
proses mylat itu akan berlangsung sebelum masuk first crack. Iya. Jadi bisa awal saat dia mau yellowing, kita bisa taruh di posisi low. Setelah itu nanti mau masuk ke mylat kita buat ke medium, atau tergantung. Kadang-kadang saat kita di mylat temperatur naik atau temperatur turun. Jadi kita bisa mix di situ antara konduksi dan konveksi. Dan yang terakhir adalah saat kita mau memasuki first crack. Biasanya kita cek lagi tryernya, kita lihat di sini apabila warnanya sudah mulai coklat dan udah mulai ada asap-asap di sini. Kan saat proses karamelisasi itu berlangsung, itu juga menyebabkan beans itu ada mulai sedikit keluar minyak-minyak. Minyak-minyak yang menyelubungi biji kopi itu. Jadi harapan kita adalah asap ini tidak terperangkap di dalam minyak. Yang akhirnya orang biasa sebut sebagai smoky gitu ya. Jadi kopinya tuh kok rasanya rasa asap atau apa ya. Jadi setelah kita lihat di sampling spoon ada asap-asap sedikit keluar, kita bisa maksimalin fungsi dari airflow. Jadi kita buang cepat asap yang di dalam ini keluar agar dia tidak trap di dalam minyak kopi. Lagi pula saat first crack itu kan endotermisnya sudah mulai berakhir ya. Jadi beans itu tidak memerlukan banyak suhu untuk masuk ke dalam. Dan dari first crack ke second crack itu biasanya developmentnya kita mau pelan. Karena perubahannya itu akan cepat merubah rasa gitu ya. Dari city, full city, dan lain-lain. Jadi penggunaan dari airflow bisa kita maksimumkan. Dan biasanya burner juga di situ sudah tidak lagi berperan. Oke, gitu. Terus tadi kan lanjut lagi ke pertanyaannya, terus gimana sih biar kopinya makin enak? Iya, oke. Ini enak ini subjektif ya. Jadi yang kita bisa lihat adalah gini, apabila kita salah menggunakan airflow dan kopi ini enak atau tidak enak gitu. Sebenarnya enak dan tidak enak ini adalah subjektif. Kadang-kadang kita merosting kopi terlalu dark, terlalu gosong, tapi laku juga gitu. Selera atau underdeveloped laku juga. Tapi yang teman-teman perlu tahu adalah apa teori di balik itu gitu. Jadi enak tidak enak itu adalah subjektif dan kita bisa membuat objektifnya dengan cupping. Apabila rekan-rekan tahu apa teori di belakang airflow itu, jadi saat rekan-rekan cupping dan menemukan cita rasa kopi yang kira-kira rekan-rekan, oh kayaknya saya bisa ubah contohnya body dan sweetness-nya di sini nih gitu. Jadi rekan-rekan tahu oh di fase mylat berarti saya harus menaikkan atau menurunkan airflow gitu. Berarti itu semua tergantung ya, itu kopi bisa dibilang enak atau enggak tuh tergantung penikmatnya juga betul. ya. Enak tidak enak itu subjektif. Semua kopi pasti ada pasarnya, pasti ada penikmatnya. Tapi yang kita tekankan di sini untuk rekan-rekan tahu apa itu teori pengolahan airflow dalam mesin roasting. Gitu. Jadi rekan-rekan bisa memanipulasi rasa yang akan rekan-rekan buat di dalam biji kopinya. Iya, karena kalau rasa nih kan kita ada teorinya sendiri. Betul, ada sensori, betul, ada SCA foam, bahkan juga kita bisa cupping melalui aplikasi kita gitu ya. Jadi kalau untuk rekan-rekan yang bertanya bagaimana cara bikin kopi enak, saya rasa mohon bersabar, tonton episode semuanya sampai habis. Karena enak gak enak ini subjektif, tapi harapan kita dengan mengikuti episode kita ini, rekan-rekan dapat mampu untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menciptakan rasa kopi. Nah, gitu. Betul banget. Jadi untuk Mas Febri nih, pertanyaan tentang airflow ini udah dijawab oleh Varian. Jadi kalau misalnya masih kurang jelas, bisa tanya lagi di kolom komentar. Silakan. Atau kita bisa diskusi bareng nih. Oke, ya. Atau bisa masuk ke kursus kita, buka Hartanza Academy, masuk ke kursusnya, di situ juga ada form untuk tanya jawab. Jadi bisa daftarkan dirinya ke akademihartanza.com, lalu ikuti semua kursus-kursus yang ada, dan itu semua gratis. Oh iya, itu gratis. Oke. Bagi yang ketinggalan juga silakan gabung di kursus. Ketinggalan materi itu juga dapat akses gratis dan bisa dapat sertifikat kalau dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Oke. Kalau gitu itu aja. Oke. Makasih ya buat pertanyaan yang udah masuk. Next kita ke segmen. Lanjut ke segmen selanjutnya. Oke.